Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai presentasi tugas case based evaluasi gizi dalam pengolahan pangan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafania Fandi dengan NIM 2045659 TP 12754. Saya berasal dari kelas genap Prodi TPHP angkatan 2020. Pada penugasan case base ini, saya mengambil topik lipids dengan judul Journal Assessment of Lipid Oxidation in Atlantic Mackerels Combers Combros Subjected to Different Antioxidant and Sous Vide Cooking Treatments by Conventional and Fluorescence Microscopy Methods. Ikan Atlantic Mackerel merupakan spesies ikan pelagis yang kaya akan asam lemak polyunsaturated omega 3. Karena banyak mengandung asam lemak polyunsaturated tersebut, lipid pada otot ikan sangat rentan untuk teroksidasi. Peroksidasi lipid primer ini menyebabkan pemecahan hidropeksida dan pembentukan produk oksidasi lipid sekunder yaitu senyawa volatil dan thiobarbituric acid reactive substances atau TBARS. Hasil oksidasi lipid tersebut dapat berpengaruh pada sensori dan nutrisi ikan, sehingga ikan harus diberi penanganan dan pengolahan yang tepat untuk menghindari hal tersebut. Pengolahan ikan dengan cara pemanasan dapat menginduksi oksidasi lipid karena rusaknya membran sel, denaturasi hemiprotein, serta pembebasan besi bebas. Penambahan antioksidan sebelum pemanasan dapat mengurangi efek negatif tersebut. Sous vide merupakan metode memasak dengan cara bahan pangan dikemas vakum yang kemudian dimasak atau direbus di dalam air pada waktu dan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan metode memasak konvensional. Sous vide sudah sering digunakan dalam catering dan industri makanan untuk menjaga sensori dan nutrisi makanan dengan masa simpan yang lebih lama. Produk hasil oksidasi lipid primer maupun sekunder dapat bereaksi dengan komponen dalam makanan, seperti fosfolipid, asam amino bebas, maupun peptida, untuk menghasilkan senyawa fluoresen. Lipid dan lemak yang teroksidasi akan memancarkan cahaya di dekat daerah UV. Maka dalam penelitian ini, estimasi oksidasi lipid dilakukan dengan mikroskop fluoresensi, yaitu metode yang umum digunakan dalam banyak bidang ilmu seperti food chemistry, biologi, dan medicine. Metode ini terbukti efisien untuk penilaian non-invasif perubahan tekstur pada otot ikan dan pemantauan peroksidasi lipid dalam model membran lipid dan membran sel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh metode pengolahan secara sous vide terhadap ikan Atlantic Mackerel yang berbeda waktu dan suhunya, dan pengaruh antioksidan alami pada stabilitas oksidasi lipid ikan selama penyimpanan suhu dingin yang ditentukan oleh mikroskop fluoresensi. Lalu yang kedua, bertujuan untuk menguji sensitivitas dan ketelitian mikroskop fluoresensi terhadap stabilitas oksidasi lipid dari ikan Atlantic Mackerel tersebut. Untuk persiapan sampel, filet ikan Atlantic Mackerel didapatkan dalam kondisi beku dari Pelagia AS pada Januari 2017. Filet ikan dicairkan pada suhu 0 derajat Celcius selama 5 jam, kemudian divakum dalam kantong vakum poliamida atau polietilen menggunakan mesin vakum dengan tingkat vakum 99,6%. Alat pencatat data suhu juga dimasukkan bersama filet ikan. Pada tabel 1, tertulis beberapa jenis perlakuan pengolahan yang dilakukan, yaitu sampel tidak diberikan antioksidan, dan sampel yang diberikan antioksidan TR25, serta yang lainnya diberikan antioksidan RPT40. Ketiga sampel dimasak dengan sous vide dengan perlakuan suhu dan waktu yang berbeda, yaitu pada suhu 70 dan 80 derajat Celcius selama 10 dan 20 menit, lalu kemudian segera disimpan pada suhu dingin dan dilakukan pengecekan rutin pada hari pertama, ketiga, ke-9, dan ke-15. Kedua jenis antioksidan yang digunakan pada penelitian ini merupakan antioksidan alami, di mana TR25 terbuat dari ekstrak rosemary dengan campuran tocopherol, sedangkan RPT40 merupakan antioksidan yang terbuat dari ekstrak rosemary, alpha-tocopherol, dan ascorbyl palmitate. Sampel ikan diberi antioksidan sebelum divakum dalam jumlah 1000 ppm untuk TR25 dan 2000 ppm untuk RPT40.
Antioksidan ini dibalurkan di seluruh permukaan ikan, lalu dibiarkan selama 1 jam hingga benar-benar terserap ke dalam daging ikan. Selanjutnya, lipid diekstraksi dengan metode black dyer, yaitu dengan campuran kloroform, metanol, dan air. Ekstrak kloroform lipid yang dihasilkan ini akan digunakan untuk penentuan produk oksidasi lipid primer dan sekunder. Produk oksidasi lipid primer dan sekunder juga diukur dengan penentuan bilangan peroksida atau PV, diukur dengan metode titrasi iodometri. Diena, triena, dan tetraena terkonjugasi diukur dengan spektrofotometri. Kemudian, nilai T-bars diukur dengan spektrofotometer UV-VS Genesis 10. Parameter warna violet ikan diukur menggunakan Minolta chromometer CR400 dengan indikator warna bintang A bintang B bintang, di mana B bintang merupakan yellowness atau warna kekuningan. Mikroskop fluoresensi digunakan untuk visualisasi fluoresensi langsung lipid yang diekstraksi dari sampel. Analisis statistik dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sigma Plot versi 16.1.15 dengan perbedaan dianggap signifikan pada P kurang dari 0,05. Hasil penelitian untuk kandungan lipid total bisa dilihat pada gambar 1, yaitu tidak ada perubahan signifikan dalam kandungan lipid yang ditemukan pada sampel ikan makarel yang dimasak dengan sous vide selama penyimpanan dingin. Namun, hampir semua sampel ikan yang dimasak itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ikan makarel mentah yang digunakan sebagai sampel kontrol. Penyebabnya mungkin terjadi karena sedikit kebocoran lemak yang disebabkan oleh panas selama proses sous vide. Pada gambar 2A, terlihat bahwa nilai peroksida atau PV dari hampir semua sampel ikan makarel yang dimasak sous vide pada suhu 70 derajat Celcius menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah penyimpanan dingin 1 hari dibandingkan dengan PV kontrol. Sampel makarel yang diberi antioksidan dan dimasak sous vide pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 atau 20 menit memiliki nilai PV yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi antioksidan. Hal ini menunjukkan bahwa antioksidan alami TR25 dan RPT40 bisa menghambat oksidasi lipid primer pada ikan makarel yang dimasak secara sous vide selama penyimpanan suhu dingin. Pada gambar 2B, PV secara signifikan lebih rendah di semua sampel makarel yang dimasak sous vide pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 atau 20 menit dibandingkan dengan sampel kontrol. Selanjutnya, variasi nilai yang besar ditemukan dalam hasil untuk jumlah CD, CT, dan CTR dalam sampel makarel yang dimasak dengan sous vide selama penyimpanan dingin, yang bisa terlihat pada gambar 2C, 2D, serta 3A, 3B, 3C, dan 3D. Struktur terkonjugasi tersebut untuk semua sampel yang dimasak pada suhu 80 derajat Celcius dan sebagian besar sampel yang dimasak pada suhu 70 derajat Celcius menunjukkan peningkatan yang signifikan selama penyimpanan dingin dibandingkan dengan nilai struktur terkonjugasi dari sampel kontrol. Pada gambar 4A, terlihat bahwa T-bar sebagai ukuran produk oksidasi lipid sekunder meningkat setelah dimasak sous vide pada suhu 70 derajat Celcius dan penyimpanan dingin selama 1 hari. Nilai T-bar sampel kontrol memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sampel yang dimasak sous vide pada suhu 80 derajat Celcius. Pada pemasakan sous vide suhu 70 derajat Celcius maupun 80 derajat Celcius selama 10 maupun 20 menit, nilai T-bar sampel yang diberi antioksidan lebih rendah dibandingkan sampel yang tidak diberikan antioksidan. Data ini dan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga menunjukkan bahwa antioksidan alami TR25 dan RPT40 efisien dalam menghambat pembentukan produk oksidasi lipid primer dan sekunder pada sampel ikan Atlantik makarel tersebut. Selanjutnya, untuk parameter warna kekuningan pada ikan atau nilai B bintang, pada gambar 4C dan 4D menampilkan nilai yang sedikit lebih tinggi di semua sampel yang dimasak dengan sous vide pada penyimpanan suhu dingin dibandingkan dengan sampel kontrol. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh senyawa berwarna kekuningan dari hasil produk primer oksidasi lipid, yaitu nilai CTR secara signifikan berkorelasi dengan nilai B bintang dari daging ikan, yang menunjukkan kontribusi lipid terpolimerasi termal pada daging ikan
yang semakin menguning, yang bisa terlihat pada gambar 5B. Pada gambar 6 ini, spesies autofluorescens yang teridentifikasi meningkat secara bertahap dalam ukuran dan jumlah yang diikuti dengan peningkatan produk oksidasi lipid primer dan sekunder yang dinyatakan sebagai PV dan T-bars. Sampel yang tidak diberikan antioksidan memiliki spesies autofluorescens dengan ukuran yang lebih besar dan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang diberikan antioksidan. Intensitas fluoresensi sampel berkorelasi secara signifikan dengan data T-bars seperti yang ditunjukkan pada gambar 5C. Ini membuktikan bahwa zat reaktif T-bars terkonjugasi memiliki pengaruh langsung pada pembentukan lebih lanjut dari produk oksidasi lipid autofluorescens. Pada saat yang sama, intensitas total mikrograf yang diperoleh secara signifikan berkorelasi dengan produk utama oksidasi lipid yang dinyatakan sebagai nilai PV, seperti yang ditampilkan pada gambar 5D. Korelasi yang signifikan antara PV dan T-bars dalam sampel ikan makarel ditunjukkan pada gambar 5A. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengolahan dengan metode sous vide lalu kemudian disimpan pada suhu dingin secara negatif memberikan pengaruh terhadap stabilitas lipid oksidatif pada ikan Atlantik makarel berkaitan dengan produk oksidasi lipid primer dan sekunder. Namun, ditemukan bahwa penggunaan antioksidan alami berbasis ekstrak rosemary dengan campuran tocopherol dan ascorbyl palmitate dengan alpha tocopherol dapat secara efektif menghambat oksidasi lipid pada ikan yang dimasak selama penyimpanan dingin. Mikroskop fluoresensi dapat membuka cara baru untuk kontrol stabilitas oksidasi lipid yang cepat, tidak merusak, dan andal dari minyak dan lipid yang diekstraksi. Demikianlah hasil presentasi tugas CASBES saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.